Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis yang kami hormati dan kami cintai, rekan-rekan kelas E, jurusan Pendidikan Agama Islam yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, rezeki dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu hingga saat ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan memandu jalannya presentasi. Materi yang akan kami presentasikan adalah materi mengenai ulumul Quran. Yang pertama, nama anggota kelompok kami, kelompok 1, yakni antara lain 1. Brian Pandu Kurniawan, 2. Irgi Akhilul Patoni, yang ketiga Muhammad Nur Fauzi, dan yang keempat Muhammad Iqbal Hatibuddin. Bagian yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Al-Quran merupakan pedoman pertama dan utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun yang menjadi masalah dan pangkal perbedaan adalah kapasitas manusia yang sangat terbatas dalam memahami Al-Quran. Karena pada kenyataannya tidak semua yang pandai bahasa Arab. Sekalipun orang Arab sendiri mampu memahami dan menangkap pesan ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran secara sempurna. Terlebih orang ajam atau orang non-Arab. Bahkan sebagian para sahabat Nabi dan tabi'in yang tergolong lebih dekat kepada masa Nabi masih ada yang keliru menangkap pesan Al-Quran. Kesulitan-kesulitan itu menyadarkan para sahabat dan ulama generasi berikutnya akan kelangsungan dalam memahami Al-Quran. Mereka merasa perlu membuat rambu-rambu dalam memahami Al-Quran. Terlebih lagi penyebaran Islam semakin meluas dan kebutuhan pada pemahaman Al-Quran menjadi sangat mendesak. Hasil jerih payah para ulama itu menghasilkan cabang ilmu Al-Quran yang sangat banyak. Adanya permasalahan tersebut menjadi urgensi dari ilmu-ilmu Al-Quran sebagai sarana menggali pesan Tuhan serta untuk mendapat pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Bagian yang kedua adalah pembahasan. Yang pertama, pengertian ulum Al-Quran. Ungkapan ulum Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum atau ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini sebagaimana didefinisikan Abu Syahbah dalam sebuah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, yang ditulis pada mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Menurut bahasa ulum Al-Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun ulum Al-Quran secara istilah, para ulama memberikan redaksi yang berbeda. Pendapat menurut Mana Al-Qahtan. Al-ilmul ladzi yatanawalul abahasul munta'allaqah bil Qur'an min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'ani wa tartibihi wa ma'rifatil miki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkami wal mutasyabih ila ghairi dzalik mimma lahu silatu bil Qur'an. Maksudnya yaitu ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau disebut Makkiyah dan di Madinah atau disebut Madaniyah, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Pendapat yang kedua yaitu menurut Abu Syahbah.
ilmu mabahisa tata'allaqu bil Qur'anil Karim min haitsu nuzulihi wa tartibihi wa kitabihi wa jam'ihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa muhkami mutasyabihi ila ghairi dzalik minal mabahis allati tudkaru fi hadzal ilm. Ya, maksudnya beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasikh, mansukh, dan penolakan hal-hal yang biasa menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal-hal lain. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Az-Zarqani, mabahisu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzuli wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubahi anhu wa nahwa dzalik. Yang maksudnya beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasikh, mansukh, dan penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal-hal lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Ruang lingkup dan pokok-pokok bahasa ulum Al-Quran. Ulumul Quran juga terbagi menjadi dua ilmu. Yang pertama yaitu ilmu al-riwayah sebagai ilmu yang diperoleh melalui jalan riwayat atau naql. Artinya dengan cara menceritakan kembali atau mengutip misalnya pengetahuan tentang macam-macam bacaan al-qiraat, tempat turunnya ayat, dan sebab-sebabnya. Kedua, ilmu diroyah sebagai ilmu yang diperoleh dengan jalan pembahasan dan penelitian, misalnya pengetahuan tentang lafaz-lafaz yang gharib atau asing, ayat al-nasikh dan al-mansuh, dan lain-lain. Ruang lingkup ulumul Quran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dirosah mafi Al-Quran sebagai kajian yang dilakukan berkenaan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kajian tafsir Al-Quran. Yang kedua adalah dirosah mahaula Al-Quran sebagai kajian yang dilakukan berkenaan dengan materi-materi seputar Al-Quran, tetapi lingkupnya di luar materi dalam seperti kajian mengenai asbabun nuzul dan living Al-Quran sebagai kajian mengenai penerapan dan aplikasi Al-Quran pada masyarakat. Pokok-pokok bahasan ulumul Quran. Pembahasan ulumul Quran memang banyak, tetapi kita dapat memberikan klasifikasi berdasarkan tema-temanya. Pertama, pembahasan-pembahasan yang berpautan dengan nuzulul Quran, yaitu awqat al-nuzul wa mawatin al-nuzul. Tema ini berkenaan dengan ayat-ayat yang turun di Mekah yang dinamai ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan dikala Nabi berada di kampung atau disebut Hadroriyah. Ayat-ayat yang diturunkan di dalam Sofar dinamai Safariyah. Ayat-ayat yang turun pada siang hari dinamai Nahriyah. Ayat-ayat yang turun di malam hari dinamai Lailiyah. Asbabun nuzul. Tema ini berkenaan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tarikhun nuzul. Tema berkenaan dengan ayat yang mula-mula diturunkan dalam kaitan waktunya, yang berulang-ulang diturunkan, yang terakhir hukumnya dari turunnya, yang turun tidak berurutan, yang turun dalam suatu kesatuan, dan lain-lain. Kedua, pembahasan masalah sanad. Hal ini berhubungan dengan 6 macam persoalan, yakni yang mutawatir, ahad, syadz, beragam qiraat Nabi, para perawi dan hufaz, kaifiyat al-tahammul, cara penerimaan riwayat. Ketiga, masalah bacaan, tata cara membaca, yaitu soal waqaf, ibtida,
imalah, mad, mentahkifkan atau meringankan bacaan, hamzah, idgham, dan lain-lain. Keempat, masalah pembahasan lafadz. Hal ini terkait dengan beberapa soal yaitu gharib, mu'rab, majaz, mustarak, mutaradif, isti'araf, dan tasbih. Kelima, masalah makna Al-Quran yang berpautan dengan hukum seperti masalah lafadz am yang tetap dalam keumumannya, am yang dimaksudkan khusus, am yang dikhususkan dengan sunnah, am yang mengkhususkan sunnah, nas yang zahir, mujmal, mufassal, mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, muskil, nasih dan mansuh, muqaddam, muakhir, dan lain-lain. Keenam, masalah makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan lafadz yaitu fasl dan wasl, ijaz, itnab, musawah, dan qasar. Selanjutnya, sejarah perkembangan ulumul Quran. Pada masa Nabi dan masa sahabat tidak ada kebutuhan sama sekali untuk menulis atau mengarang buku-buku yang berhubungan dengan ilmu ini, karena sebagian besar sahabat orang-orang yang buta huruf dan alat-alat tulis sangat sulit diperoleh. Ditambah lagi Rasul sendiri melarang para sahabat menulis sesuatu yang bukan Al-Quran. Mereka orang-orang Arab murni atau sahabat mampu mencerna kesusastraan yang bermutu tinggi. Mereka dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul. Jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami ayat yang turun itu, mereka langsung menanyakan kepada Rasul. Pada masa Abu Bakar dan Umar, ilmu ini belum ditulis. Ilmu ini diriwayatkan melalui lisan atau ucapan, misalnya membaca dan menghafal Al-Quran. Pada masa Utsman, orang Arab mulai bergaul dengan non-Arab. Maka pada masa ini Al-Quran dibukukan. Khalifah memerintahkan agar membahas semua mushaf lain yang ditulis sahabat dengan caranya masing-masing. Perintah penulisan dan pembukuan Al-Quran adalah sebagai dasar peletak utama bagi muncul dan berkembangnya ilmu Al-Quran. Al-Quran yang ditulis dan dicetak pertama kali di zaman Utsman ada 5 buah, yakni yang pertama ditinggal di Madinah, yang kedua dikirim ke Kufah, yang ketiga dikirim ke Basrah, yang keempat dikirim ke Damaskus, dan yang kelima dikirim ke Mekah. Pada masa Ali diperintahkan pula Abu al-Aswad al-Du'ali, wafat tahun 69 Hijriah, untuk meletakkan kaidah pramasastra bahasa Arab guna menjaga keaslian Al-Quran. Tokoh atau perintis ilmu Al-Quran ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in Madinah, generasi dari kaum muslimin atau tabi'in. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam makalah yang telah kami buat. Selanjutnya pada abad yang ketiga muncul pula Ali bin Al-Madani, guru Imam Bukhari, menulis kitab Asbab Al-Nuzul. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, nasah mansuh Al-Quran dan keutamaan serta keistimewaan Al-Quran. Muhammad Ibnu Ayyub Ad-Doris yang wafat tahun 294 Hijriah menulis kitab tentang kandungan ayat-ayat Al-Madani dan Al-Maki. Muhammad Ibnu Khalaf Ibnu Murzaban wafat tahun 309 Hijriah menulis kitab Al-Hawi fi Ulumul Quran. Nah, pada abad keempat muncul pula Abu Bakar Ibnu Qasim Al-Bari yang wafat tahun 328 Hijriah menulis kitab Ajaib Ulumul Quran atau keajaiban ilmu-ilmu Al-Quran. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari wafat tahun 395 Masehi yang menulis kitab Al-Muhtazan fi Ulumul Quran atau yang tersimpan dalam ilmu Al-Quran. Selanjutnya bermunculan lebih banyak pada abad 4 Hijriah ini. Setelah itu juga terus berkembang dan bertambah dari abad ke abad, mulai dari abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, hingga abad ke-10. Banyak penulis dan kitab-kitab mengenai ulumul Quran bermunculan dan diterbitkan dari berbagai macam kalangan, khususnya dari dunia Timur Tengah. Untuk lebih jelasnya juga bisa dilihat ke makalah yang telah kami buat.
Pada 3 abad berikutnya, bermacam-macam buku ulumul Quran, diantaranya adalah 1. Syekh Thahir Al-Jazairi menulis kitab At-Tibyan Liba Al-Mabahis Al-Muta'alliqah bi Al-Quran. Yang kedua, Syekh Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi yang wafat tahun 1332 Hijriah menulis kitab Muhassin Al-Ta'wil. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani menulis kitab Manahil Al-Ilfan fi Ulumul Quran. Yang keempat, Syekh Muhammad Ali Salamah menulis kitab Minhaj Al-Furqan fi Ulumul Quran. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang belum sempat dikemukakan dalam buku ini. Dan yang terakhir muncul kitab yang berisikan pandangan modern tentang Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ad-Darasi dengan judul An-Naba Al-Azim. Bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Kesimpulan. Makna dari semua ini penting kiranya untuk kita pahami secara jauh dan mendalam, mengingat selain sebagai pedoman sumber kehidupan bagi umat Islam, Al-Quran juga merupakan sebuah wahyu dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan kepada umatnya. Untuk itu, memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut adalah sebuah kewajiban yang senantiasa dilaksanakan secara kafah atau menyeluruh dalam kehidupan umat Islam. Ya, selanjutnya yang paling akhir ini merupakan bagian daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk membuat materi, baik itu yang ada dalam makalah maupun kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan ataupun hal-hal lain yang kurang berkenan. Dan dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada bahasa-bahasa yang saya ucapkan yang kurang baik dan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.